Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rumah Mubarak selaku dosen pengampu mata kuliah Teosofi. Saya di sini itu akan mengupas mengenai mata kuliah Teosofi. Sebelum kita memperbincangkan lebih lanjut lagi atau lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita itu mengetahui mengenai pengertian Teosofi dan juga bagaimana sejarah Teosofi itu tersebut. Nah, mengenai pengertian Teosofi, perlu kita ketahui bahwasanya Teosofi itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu Theosophy. Theos yang artinya Tuhan dan juga Sophia yang artinya itu kebijakan. Nah, jika kita lihat dari segi luasnya, bahwasanya Teosofi itu gabungan dari dua kata, yaitu Theo dan juga Sophie. Yang mana Theo itu biasa dikenal dengan teologi dan juga Sophie yang biasa dikenal dengan tasawuf atau sufimisme. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya Teosofi itu teologi dan juga sufimisme ataupun tasawuf. Mengenai pengertian teologi itu sendiri, bahwasanya teologi itu berasal dari gabungan dua kata, yaitu theos dan juga logos, yang mana theos itu yang artinya Tuhan dan juga logos itu yang artinya ilmu pengetahuan. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya teologi itu ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Adapun sejarah mengenai teologi itu sendiri ada dua zaman, yaitu yang pertama zaman Yunani kuno ataupun zaman klasik, yang kedua yaitu zaman Islam. Oke, membahas mengenai sejarah dan perkembangannya teologi Islam. Nah, mengenai sejarah itu tersendiri, teologi Islam itu terdapat pada dua zaman, yaitu yang mana zaman Yunani kuno dan juga zaman Islam. Nah, pada zaman Yunani kuno ini itu merupakan periode yang terpenting bagi sejarah peradaban Islam. Mengapa demikian? Karena pada saat itu merupakan adanya perubahan pola pikir yang mitosentris. Nah, yang mana pola pikir mitosentris itu yang mengendalikan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Nah, pada saat itu kan terdapat gempa bumi, yang mana fenomena tersebut itu bukan fenomena yang biasa, melainkan fenomena yang bahasanya dewa bumi tersebut itu menggoncangkan kepalanya. Jadi begitu. Nah, lalu muncullah filosof pertama yang mengkaji mengenai asal-usul alam tersebut. Puncak kejayaan atau puncak keemasannya pada masa ini dipegang oleh Plato dan juga Aristoteles, lalu Socrates. Nah, adapun pada zaman Islam, teologi Islam, sejarah ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, adanya teologi Islam ini pada masa ini terdapat sahabat-sahabat yang mana bertanya kepada Nabi mengenai Al-Qadar. Nah, Al-Qadar itu sendiri merupakan tema yang mana itu yang menjadi PR, bahasanya itu menjadi PR bagi teologi Islam seterusnya ataupun teologi Islam untuk kedepannya. Nah, setelah itu masyarakat Madinah itu tidak heran bahwasanya mereka itu pusing memikirkan siapa yang akan menjadi pengganti Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Nah, pada saat itu muncullah soal, yaitu mengenai khalifah yang artinya pengganti Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Nah, pada sejarah dan perkembangannya masa khalifah tersebut, yakni Abu Bakar yang mana yang menjadi khalifah pertama yang menggantikan Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Lalu khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab, dan yang khalifah ketiga Umar bin Khattab digantikan oleh Utsman bin Affan, dan yang keempat yaitu Ali. Nah, yang mana pada masa Ali ini itu terdapat aliran baru gitu, seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah,
dan juga Jabariyah dan juga Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, setelah kita berbincang sedikit mengenai pengertian teologi dan juga sejarah perkembangan teologi, nah sedikit di sini saya akan mengupas sedikit yaitu mengenai Sufisme atau yang lebih dikenal dengan tasawuf. Nah, mengenai pengertian Sufisme atau yang lebih dikenal dengan tasawuf ini merupakan ilmu untuk memperoleh bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, lalu membangun zahir dan batin serta memperoleh kebahagiaan yang abadi. Nah, ada sejarahnya Sufisme ini terdapat pada 6 masa, yaitu yang pertama pada masa pembentukan, yang kedua pada masa pengembangan, yang ketiga pada masa konsolidasi, yang keempat pada masa falsafi, dan yang kelima pada masa kemurnian, lalu yang terakhir pada masa 9 pada abad 9 dan juga 10 dan seterusnya. Oke, mengenai pembahasan yang kedua yaitu tasawuf falsafi, jejak pemikirannya Al-Ghazali dan juga Ibnu Arabi. Adapun pokok pemikirannya Al-Ghazali dalam tasawuf itu yang pertama munculnya perasaan tarik-menarik antara keinginan meraih kesenangan duniawi dan dorongan memenuhi tuntutan ukhrawi. Lalu yang kedua yaitu munculnya kesadaran bahwa dirinya telah terjerat oleh ilmu dan manfaat yang tidak penting untuk merambah jalan menuju akhirat. Yang ketiga itu timbul kesadaran bahwa tidak ada kemurnian niat dalam segala amal perbuatannya. Yang selanjutnya, datangnya panggilan iman untuk bersiap-siap menyongsong akhirat mengingat umurnya tinggal sedikit. Lalu yang kelima, tekanan batin yang berat sehingga mengalami sakit dan tidak berdaya. Lalu yang keenam, dia mampu melepaskan ikatan duniawi, memulai kehidupan dan praktek sufi yang ditempuh sehingga mendapat ilham kasyaf dan pengetahuan yang hakiki. Lalu setelah mendapat kebenaran, pemikiran terbuka kembali untuk berkumpul dengan keluarga dan hidup di tengah masyarakat. Nah, semasa hidupnya Al-Ghazali, tokoh ini ada sesuatu hal yang menarik, yaitu akan kehausannya terhadap segala pengetahuan dan keinginannya untuk mencapai kerajinan serta hakikat kebenaran atas segala sesuatu. Membahas tasawuf falsafi ini tentu yang mana ajaran tasawuf itu bercampur dengan ajaran dan ajaran filsafat yang mana salah satu tokohnya yaitu Ibnu Arabi. Nah, Ibnu Arabi di sini itu tidak hanya dikenal sebagai tokoh sufi, melainkan beliau juga dikenal sebagai penulis yang produktif gitu. Pada ajaran beliau ini, ajaran Ibnu Arabi yaitu Wihdatul Wujud, yang mana dalam keterangan tersebut yaitu mengenai tidak ada sesuatu yang hakiki dan tidak ada sesuatu wujud yang hakiki dan kekal itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke, mengenai pembahasan yang ketiga yaitu perbedaan pandangan antara filosof dan sufi mengenai Tuhan, manusia dan juga alam. Jika kita membahas mengenai Tuhan, manusia, dan juga alam, itu tentu tidak ada habisnya. Bahwasanya pembahasan ini merupakan pembahasan filsafat klasik. Bahkan filosof kuno sampai filosof modern itu juga pernah mengupas mengenai hal ini. Nah, jika kita membahas mengenai itu, otomatis tidak ada ujungnya gitu. Apalagi kita membahas mengenai Tuhan gitu. Nah, manusia itu tersendiri merupakan kan bagian dari alam yang mana dengan alam itu sendiri manusia itu berproses dan mengetahui segalanya itu mengetahui pengetahuan itu dari penciptanya, dari Tuhan. Jadi begitu. Nah, adapun sufi itu berpendapat bahwasanya hubungan antara Tuhan, manusia dan juga alam ataupun penciptaan dari dahulunya itu mengimplementasikan lebih melihat ke Tuhan, manusia dan juga alam. Lalu filosof itu berargumentasi atau berpendapat bahwasanya mengenai Tuhan, manusia dan juga alam. Mereka para filosof itu lebih mendasar ke rasionalitasnya, itu adanya hubungan timbal balik antara hubungan alam dan manusia, lalu hubungan manusia dan alam terhadap penciptanya yaitu Tuhan. Nah, ada sebuah tokoh beliau itu berargumentasi bahwasanya segala sesuatu yang baru itu kan pasti diciptakan.
Nah, dengan adanya ciptaan tersebut otomatis ada penciptanya. Nah, dari penciptanya itu tersebut sebagai sebab utamanya. Jadi begitu kan, dengan adanya alam ini sebab utamanya yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi begitu. Lalu itu ada tokoh lain itu berpendapat bahwasanya yaitu Ibnu Sina, yang mana beliau itu berpendapat berargumen wujud itu dibagi menjadi 3 kategori, yang mana yang satu wajib wujud, yang kedua itu mungkin wujud, dan yang ketiga yaitu mumtanil wujud. Nah, yang mana wajib wujud ini itu wujudnya itu harus ada dan tidak boleh tidak ada. Lalu yang kedua yaitu mumtanil wujud. Mumtanil wujud di sini itu wujudnya yang boleh ada dan juga boleh tiada. Nah, yang terakhir yaitu mengenai mumtanil wujud, yang mana keberadaannya ini itu tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Oke, mengenai pembahasan yang keempat yaitu teori kenabian antara nabi dan filosof dalam pandangan filosof dan juga sufi. Sebenarnya teori ini itu sudah dibahas oleh para filosof dan juga sufi terdahulu. Sebelum menginjak pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pandangan Ibnu Sina terhadap teori kenabian ini, itu ada tokoh pemikiran sebelumnya, yaitu ada Al-Farabi dan juga Abu Bakar Ar-Razi, yang mana Al-Farabi ini menjadikan level tingkat kenabian itu menjadi 2, jadi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama level rendah dan juga level tinggi, yang mana level rendah ini kenabian yang dapat mengetahui peristiwa, akan tetapi pada level tinggi ini kenabian yang terungkapnya sebuah kesejatian realitasnya. Jadi begitu. Nah, adapun Abu Bakar Ar-Razi yaitu beliau itu dapat isu bahwasanya beliau itu mengingkari atau membantah mengenai kenabian dan juga wahyu kenabian tersebut. Kembali ditegaskan oleh Abu Bakar Ar-Razi itu dalam bukunya, yaitu dalam bukunya mengenai Abu Bakar Ar-Razi itu mengingkari sebuah kenabian dan juga wahyu kenabian. Nah, bahwasanya itu tuh kesalahan, jadi salah dalam isu-isu tersebut itu salah. Nah, mengapa demikian? Karena lebih ke ajaran Aristoteles, jadi begitu. Nah, adapun pandangan Ibnu Sina dalam teori kenabian ini, beliau mengakui bahwasanya adanya kenabian itu terjadi perubahan emanasi dari akal aktif gitu, yang mana memiliki daya suci al-qudsi atau intuisi suci yang tidak sembarangan manusia yang mempunyai itu. Mengapa demikian? Karena hanya manusia pilihanlah atas kehendak Tuhan, atas kehendak Allah SWT yang memiliki daya suci al-qudsi ataupun intuisi tersebut. Nah, adapun setelah tokoh pemikiran setelah Ibnu Sina yaitu ada Ibnu Khaldun, yang mana beliau itu membagi jiwa itu menjadi 3. Jadi yang pertama itu jiwa para manusia biasa, yang kedua jiwa para pencari Tuhan, dan yang ketiga jiwa para nabi. Oke, setelah tokoh Ibnu Khaldun, setelah pemikirannya Ibnu Sina mengenai teori kenabian, ada juga tokoh-tokoh yang lain yaitu seperti Ibnu Rus, lalu Ibnu Taimiyah, lalu Al-Ghazali, dan juga Ibnu Al-Farabi. Nah, dalam pandangannya Al-Ghazali ini itu bahasanya kenabian itu manusia yang memiliki keistimewaan, yang mana mengetahui segala sesuatu yang ada di sekitarnya dan memahami segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan kelebihan dan juga kelebihan yang dimilikinya. Jadi begitu. Nah, adapun perspektif mengenai Ibnu Rus. Ibnu Rus ini merupakan tokoh filosof yang banyak perhatiannya melebihi Al-Farabi, yang mana beliau itu berargumen mengenai teori kenabian ini dengan pengkiasan. Bahasanya di mana mereka itu Tuhan itu berbicara, berkehendak, dan raja itu untuk mengetahuinya. Jadi Ibnu Rus itu mengkiaskan
kenabian itu seperti itu. Nah, lalu adapun Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya mengenai kenabian ini. Dalam pandangannya Ibnu Sina dan juga Al-Farabi ini, pandangan Ibnu Taimiyah itu tidak ada, maksudnya ini itu tidak adil dalam keagungan Tuhan dan juga wahyunya, jadi gitu. Nah, dalam ini maka ada golongan kenabian, jadi gitu, ada beberapa golongan kenabian seperti filosof, lalu kaum batini, lalu bid'ah. Tetapi menurut Ibnu Taimiyah ini pandangannya Ibnu Sina itu tetap menghormati filsafat seorang nabi. Nah, maka dari itu Ibnu Taimiyah itu mengkategorikan kenabian itu menjadi 3, yaitu bahasanya kenabian itu dapat mengetahui segala sesuatu itu tanpa belajar, jadi begitu. Yang kedua yaitu menghayal dalam hatinya atas apa yang diketahuinya. Nah, yang ketiga itu memiliki kekuatan yang lebih atau memiliki pengetahuan yang lebih dari yang lainnya, jadi begitu. Nah, selain Al-Ghazali, Ibnu Rus, lalu Ibnu Taimiyah, itu ada Ibnu Al-Farabi, yang mana beliau itu juga mengkonsep mengenai kenabian itu menjadi 2 model, yaitu yang pertama konsep al-ammah dan yang kedua konsep al-khos. Nah, jadi begitu. Pada intinya mengenai teori kenabian ini, sebelum pemikirannya Ibnu Sina itu terdapat tokoh-tokoh yang sebelum pemikiran Ibnu Sina itu seperti Al-Farabi dan juga Abu Bakar Ar-Razi yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu setelah Ibnu Sina itu terdapat Al-Ghazali, Ibnu Rus, lalu Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Al-Farabi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.